Shalom. 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 Selamat sore Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada sore hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk bersama-sama kita beribadah dari tempat ini. Dan di tempat Bapak Ibu ada berada, marilah kita bersama akan menaikkan pujian, menikmati kasih. Haleluya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku berada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Rasakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu Tuhan, ku kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Rasakan hadirat Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku.
menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Inilah berkat kemurahan yang Tuhan nyatakan kepada kami, yaitu berkat kesehatan tubuh jiwa kami Tuhan, juga berkat kesempatan untuk datang beribadah kepadamu Tuhan. Kami mau untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau sendiri yang menyucikan dan menguduskan sehingga kami layak untuk memberikan korban yang terbaik, yaitu pelayanan kami untuk dapat, oh haleluya, haleluya, mengundang hadirat-Mu untuk datang kepada kami sekalian melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami sekalian dikuatkan dengan iman percaya kami, dikuatkan oleh, oh haleluya, iman percaya kami, sehingga Roh Kudus-Mu ada dalam hati kami masing-masing, sehingga kami rasakan setiap hari, setiap detik, setiap menit Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan, rumah kami, hati kami untuk dapat diubahkan menjadi hati yang kudus, yang lemah lembut, senantiasa menurut akan kebenaran firman-Mu. Itulah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu saja yang menyucikan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih menyertai, oh haleluya, setiap hamba-Mu yang Kau percayakan untuk pelayanan pada sore hari ini, baik itu singer leader maupun para pemain musik, dan juga hamba-Mu yang telah Kau persiapkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya hikmat marifat dari surga Kau turunkan kepada hamba-Mu, pada Bapak Pendeta Rudi Sanusi Wijaya, agar apa yang disampaikan adalah kebenaran firman-Mu saja yang dapat memberikan kekuatan iman percaya kami dalam mengiring Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, apabila masih ada roh jahat atau setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa yang bukan daripada Engkau, kami tengking, kami usirkan. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kita. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awal ibadah pada sore hari ini hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kesempatan masih ada untuk beribadah kepada Tuhan. Dan kita gunakan kesempatan ini, biar Roh Kudus tercurah, baik yang ada di dalam gereja ini, maupun yang ada di rumah masing-masing, ataupun di mana saja. Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Dengan berkat anggur baru. Haleluya. Puji nama Tuhan. membangkitkan umat pilihannya. Haleluya.
tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak melihat Bapak Ibu ada di mana, tetapi hati Tuhan melihat hati saudara yang ada di rumah. Dan dimanapun berada, hati Tuhan akan melihat dan menjangkau setiap pribadi, tentunya dengan kuasa Roh Kudus-Nya. Oleh karena itu, hargai setiap ibadah yang ada. Hargai Roh Kudus yang hadir di tempat Bapak Ibu berada. Itulah anggur baru, sukacita, minyak urapan, agar hidup kita dipakai Tuhan luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kalau hati kita merasa haus, maka sewajarnya kita datang kepada Tuhan untuk menikmati air kehidupan. Kita akan naikkan pujian, jiwaku haus.
setia, ku mau setia, setia. Sekali lagi katakan, ku mau setia di hadapan Tuhan. Ku mau setia, setia selamanya. Haleluya. Shalom, selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan kalau kembali hari ini kita diberi kesempatan untuk mendalami akan firman Tuhan yang kita butuhkan di hari-hari ini, untuk memberi kekuatan, dorongan, dan bahkan arahan supaya kita tidak tersesat menghadapi kegelapan dunia ini. Mari untuk itu saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu sore malam hari ini oleh karena kemurahan-Mu sehingga kami boleh ada ibadah, mengikuti ibadah sekalipun secara online Tuhan. Tapi kami tetap bersyukur Tuhan, karena kami boleh menjadikan kehidupan rumah tangga di rumah kami ada hadirat-Mu. Oleh karena kami Bapa dalam surga menyediakan hati pikiran kami dan tempat ini untuk hadirat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh ibadah dengan benar saat ini. Karena kami tahu menyadari Engkau sedang menguji kami ini Tuhan. Engkau melihat hati kami masing-masing dalam ibadah ini Tuhan, supaya kami boleh beribadah dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biar firman-Mu terus akan Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Bapa, kalaupun ada kuasa yang masih mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu. Usirkan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga sebentar kami mendapat kemurahan juga untuk terima tubuh dan darah-Mu dalam perjamuan suci ini Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari kami membutuhkan hadirat-Mu di tempat kami masing-masing, dimanapun sedang-Mu berada, juga termasuk di Bapa dalam ibadah, di mana Engkau juga mengurapi setiap pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama kembali untuk mempelajari akan firman Tuhan yang masih yaitu beranjak pada Matius 28. Kita tahu Matius 28 ya terbagi menjadi 3 bagian ya, tentang kebangkitan Yesus ya, di mana kemuliaan menyinari hati yang keras, terjadi pembaharuan ya, ini yang sedang ya saudara dikasih Tuhan ya kita pelajari juga. Dan yang kedua, dusta mahkamah agama, penyebaran kegelapan. Sementara ada sinar kemuliaan, kegelapan itu menyusup di dalamnya. Dan yang ketiga, kita masih ya saudara dikasih Tuhan perintah untuk memberitakan Injil. Ini penyebaran terang Shekinah glory atau sinar kemuliaan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita masih mempelajari sore malam hari ini membahas bagian pertama, yaitu Shekinah glory menyinari hati yang keras. Ya. Kalau sinar kemuliaan, ya, namanya sinar. Ya, sinar kemuliaan, cahayanya bagaimana ya? Sinar kemuliaan menyinari hati yang keras, akan terjadi pembaharuan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, ya, di mana Yesus juga ya, berubah wajahnya, ya. Yang pertama ayat yang ketiga dalam Matius 28, wajahnya bagaikan
kilat bercahaya. Ini sudah dibahas pembaharuan. Ya, saudara dikasih Tuhan, panca indera sama dengan pembaharuan hati. Yang kedua, pakaiannya putih bagaikan salju. Ini pembaharuan pakaian sama dengan pembaharuan perbuatan. Nah, sampai nanti perbuatan iman yang benar dari orang-orang kudus mendapat pakaian putih berkilau-kilauan. Yang keempat, pembaharuan pandangan. Nah, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 mulai ayat 5b sampai ayat yang ke-8. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya. Sehingga di sini lihat, aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ya. Kemudian ayat yang ke-6, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Ya. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini pembaharuan yang keempat. Pembaharuan pandangan. Biar saat malam hari kita mempelajari tentang pembaharuan yang keempat, pembaharuan pandangan. Kalau pandangan yang dibaharui menjadi pandangan rohani, bukan sekedar pandangan jasmani, tapi sampai yang pandangan rohani. Ya, artinya bisa memandang. Atau seperti tadi, perempuan mencari Yesus yang disalibkan. Mencari anak domba Allah yang tersembelih. Mencari dengan pandangan, masa mencari dengan pendengaran. Mencari yaitu dengan pandangan. 1 Korintus 1 22 sampai 24. Korintus 1 22 sampai 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi itu suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Bagi bangsa Israel, salib Yesus merupakan batu sandungan. Dan bagi bangsa kafir merupakan suatu kebodohan. Inilah suatu pandangan jasmani. Tetapi bagi kita yang dipanggil atau yang terpanggil, mengalami pembaharuan pandangan sehingga memiliki pandangan yang rohani, bukan sekedar pandangan jasmani, tapi sampai pandangan yang rohani. Maka Kristus yang disalib itu adalah hikmat dan kuasa Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa ini. Jadi yang dipanggil ada pembaharuan
Ya, dari pandangan jasmani menjadi pandangan rohani. Di dalam Wahyu 5 ayat 6 dan 10, Wahyu 5 ayat 6 dan 10, maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru. Katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu, engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Ayat 10, dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Jadi ini sama dengan Yesus yang sudah tersalib, sama dengan anak domba yang tersembelih. Di dalam ayat 9 dan 10 tadi ada dua tugas utama Yesus disalibkan. Atau anak domba Allah yang disembelih tadi. Ya. Yang pertama yaitu ayat 9, membeli. Membeli artinya menebus kita dan juga segala bangsa, suku, bahasa, kaum dan bahasa. Artinya dia mati di atas kayu, melepaskan kita dari dosa. Dosa sama dengan menyelamatkan kita. Prosesnya kita jelas sudah tahu. Ya. Percaya kepada Yesus, bertobat, berhenti berbuat dosa dan berbalik kepada Tuhan, kemudian lahir baru dari air dan roh yang akan menghasilkan hidup baru, hidup dalam kebenaran. Ya, kebenaran sama dengan selamat. Ya. Sedang yang kedua ayat 10 yaitu tugasnya selain melepaskan atau menyelamatkan kita, tapi juga mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah, menjadi hamba kebenaran. Jadi setelah hidup benar menjadi hamba kebenaran, inilah sama dengan seorang yang memiliki jabatan pelayan dan karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tidak kembali menjadi hambanya dosa. Jadi dua hal di atas itu nggak bisa dipisahkan, saudara. Artinya kalau sudah selamat, kita harus melayani Tuhan supaya tidak kembali menjadi hambanya dosa. Ini saudara dikasih Tuhan, kita harus meningkatkan kehidupan ini. Ayat 9 tadi, menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterainya. Itu sama dengan membukakan rahasia firman Allah. Jadi kalau kita hamba Tuhan, ya, diberi kesempatan untuk membuka firman Tuhan, mendapatkan pembukaan firman Tuhan, itu juga harus mengalami yaitu salib. Ya. Hamba Tuhan harus menemukan salib dahulu, ya,
dahulu Yesus yang disalib. Sekarang hamba Tuhan harus menemukan lebih dahulu Yesus yang tersalib. Nanti baru ada pembukaan firman Tuhan. Demikian juga sidang jemaat harus menerima salib sehingga bisa mengerti pembukaan firman Tuhan. Ya, ini menjadi perhatian kita. Jadi firman yang dibukakan rahasianya, itu firman yang diwahyukan, diilhamkan oleh Tuhan. Ya, ayat satu menerangkan ayat yang lain yang semua tertulis dalam Alkitab, atau sama dengan firman pengajaran benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau Yesus tidak tersalib, maka tidak akan ada pembukaan firman. Ya. Tidak ada pembukaan firman tadi. Kalau di dalam Wahyu 5 ayat 5, lalu berkatalah seorang dari tua-tua kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya ini. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Jadi Yesus tersalib, ada pembukaan firman. Demikian juga biar hamba Tuhan ataupun sidang jemaat. Nah, tadi yang membuka gulungan kitab itu adalah anak domba Allah yang tersembelih. Ya. Tetapi di sini yang membuka gulungan kitab adalah singa Yehuda. Jadi Yesus yang tersalib sama dengan anak domba Allah yang tersembelih dan sama dengan singa Yehuda. Tadi dituliskan, jangan engkau menangis. Jangan engkau menangis. Di mana ada pembukaan firman, di sana ada jalan keluar dari segala masalah. Amin. Sehingga air mata bisa dihapuskan atau tangisan bisa dihentikan. Inilah kebutuhan kita menghadapi masalah-masalah, ya, sampai nanti air mata dihapuskan, yaitu ada pembukaan firman Tuhan. Seringkali kita menangis karena pencobaan atau ujian. Tetapi tangisan ini tidak bisa dihentikan. Sebab itu kita harus meningkatkan tangisan kita menjadi tangisan karena kitab dimeterai atau karena tidak ada pembukaan firman. Nah, ini harusnya kita bilang, oh enggak ada pembukaan firman. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi tingkatkan tangisan karena kitab dimeterai. Sehingga kita sangat mendambakan pembukaan firman. Kalau sampai kita nangis, oh firman enggak bisa dibukakan, enggak ada pembukaan firman, kita nangis. Sehingga kita sangat mendambakan pembukaan firman, dan di situ ada jalan keluar dari segala masalah sampai menghapus segala tangisan. Ya. Ini ya, bukan meremehkan firman, nggak perlu firman kok. Nah, ini bahaya. Ya. Sehingga akan mudah jatuh. Iman itu akan semakin merosot karena iman didapat dari mendengar firman Tuhan. Kalau mengabaikan firman Tuhan, nggak perlu. Iman itu pasti merosot. Nah, tetapi saudara dikasih Tuhan, kita harus menangis karena pembukaan firman. Kita membutuhkan pembukaan firman. Ya. Menghadapi apapun, ya, kalau ada pembukaan firman, pasti ada jalan keluar
dari segala masalah sampai menghapus segala tangisan. Tinggal kita mau atau enggak. Saudara, biar kita memulai segala sesuatu dari pembukaan firman. Ya. Kejadian 49 ayat 10 dan 11. Ya. Kejadian 49 ya. Ayat 10-11. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang, dan yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Ia akan menambatkan keledainya pada pohon anggur, dan anak keledai pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ya, ini. Jadi pembukaan rahasia firman Allah itu dikaitkan tadi dengan singa Yehuda. Artinya, tadi baru kita baca, yaitu menambatkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ini sama dengan pembukaan rahasia firman Allah yang mendorong tadi keledai atau bangsa kafir, yaitu untuk tertambat pada pokok anggur pilihan. Ya. Anggur pilihan sama dengan pokok anggur yang benar. Artinya mau tergembala pada firman pengajaran yang benar. Kalau keledai sudah tertambat, berarti keledai sudah mengalami penebusan. Ya, keledai tadi kita bicara bangsa kafir. Kalau sudah tertambat, berarti bangsa kafir sudah mengalami penebusan. Kalau tidak mengalami penebusan, keledai hanya akan dipatahkan batang lehernya. Tidak ditebus, batang lehernya dipatahkan. Kalau batang leher dipatahkan, ya, sehingga tidak ada hubungan lagi tubuh dan kepala. Jadi kalau tidak tergembala, keledai itu juga akan menjadi keledai liar atau keledai jalan yang hidup hawa nafsu daging sampai jatuh pada puncaknya dosa. Jadi inilah yang kita butuhkan. Ya, mari jangan abaikan firman Tuhan. Bahkan kalau kita merasa tidak ada pembukaan, kita menangis supaya ada pembukaan firman Tuhan yang kita butuhkan. Tadi mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. Ya. Ini sama dengan pembukaan rahasia firman Tuhan tadi, ya, yang menghasilkan penyucian. Ya, dicuci dengan anggur dan darah Yesus, menghasilkan penyucian. Jadi kalau keledai sudah tertambat, itu akan mudah untuk disucikan. Kalau sudah tergembala dengan akan mudah untuk disucikan. Ya. Ibrani pasal yang ke-4, Ibrani 4, 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam pada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan
jawab. Nah, ini sama dengan firman yang dibukakan. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata untuk menyucikan dosa-dosa yang tersembunyi sampai di dalam tadi sendi dan sumsum tadi dikatakan, yaitu pikiran dan hati kita sampai bagian dalam, sampai yang tersembunyi dalam seluruh kehidupan kita. Ini sama dengan tadi singa Yehuda yang menerkam dan menghancurkan dosa-dosa atau kanker dosa. Kanker dosa. Kita tahu penyakit kanker sulit untuk disembuhkan, sudah mengikat. Hosea 5. Kitab Hosea 5 13-14. Hosea 5 13-14. Ketika Efraim melihat penyakitnya dan Yehuda melihat bisulnya, maka pergilah Efraim ke Asyur dan mengutus orang kepada Raja Agung. Tapi ia pun tidak dapat menyembuhkan kamu dan tidak dapat melenyapkan bisul itu daripadamu. Sebab aku ini seperti singa bagi Efraim dan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku ini akan menerkam, lalu pergi. Aku akan membawa lari dan tidak ada yang melepaskannya. Bisul sama dengan kanker dosa. Bisul sama dengan kanker dosa. Saudara dikasih Tuhan, untuk itu tadi ayat mengatakan seperti singa muda bagi kaum Yehuda. Aku akan menerkam. Tadi bicara tentang kanker dosa, atau dosa yang di dalam. Jadi tempat persembunyian dosa. Tempat persembunyian dosa di mana? Yang pertama di dalam hati atau kanker hati. Markus 7 21 23. Markus 7 21 23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi hati merupakan tempat persembunyian utama dari dosa. Hati yang keras berisi keinginan jahat, keinginan najis yang membuat rohani menjadi mati, bahkan sampai binasa. Ini tempat persembunyian dosa yang pertama, yaitu di dalam hati ini. Yang kedua, tempat persembunyian dosa atau kanker dosa, yaitu tadi kanker hati, sekarang yaitu mulut, kanker mulut. 2 Timotius 2 16 sampai 17. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker di antara mereka, termasuk Himenius dan Filetus. Jadi kanker mulut itu sama dengan perkataan yang tidak benar, perkataan yang dusta. Sekarang istilahnya hoax, Dan
juga perkataan yang melemahkan iman orang lain dengan perkataan-perkataan. Jadi kanker hati biasanya muncul, tadi kanker hati muncul akibat dari kanker mulut. Ya. Sekarang yang ketiga yaitu kanker rahim. Ya. Kanker rahim. Ya. Rahim. Ya. Kalau kita melihat kisahnya, ibu yang pendarahan 12 tahun. Pendarahan itu ada pembuluh darah yang pecah. Ya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang memecah belah tubuh Kristus ini. Kalau ada kanker rahim, ya, ada pendarahan, ada yaitu pembuluh darah yang pecah. Ya, ini sama dengan perbuatan-perbuatan yang memecah belah tubuh Kristus tadi. Lewat perkataan-perkataan, saudara, yang tadi dikatakan yang enggak benar, yang hoax, ya, itu akan berdampak, ya, bisa melemahkan iman orang lain. Ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, salah satunya itu yaitu perbuatan yang memecah belah, salah satunya mengajarkan ajaran lain atau juga menyetujui ajaran lain. Ya, bukan menghindari, tapi malah menyetujui. Ya. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan, godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ya, karena terkena kanker rahim tidak bisa mengalami kelahiran baru, nggak bisa lahir baru. Ya, sebab rahim itu ada kaitan dengan kelahiran. Ya, seorang ibu, ya, mengandung, ya di rahimnya ini. Jadi jangan memelihara kanker rahim, kanker mulut, dan kanker hati. Biarlah pedang firman yang keras yang tajam itu mengoperasi kanker-kanker tersebut, ya, sehingga mengalami pemulihan, pembaharuan. Ya, jadi kita bangsa kafir, ya, yang bagaikan keledai, ya, tergembala pada pengajaran benar, itu akan mengalami penyucian intensif lewat pengajaran yang benar. Ya. Kalau ini terjadi, penyucian terus-menerus secara intensif, ya, maka akan hasilnya yang pertama, tinggal menunggu waktu, hidup ini akan berbuah manis. Seperti carang melekat pada pokok anggur yang benar. Kalau belum berbuah, berarti belum menemukan pokok yang benar. Sehingga jangan berbuah, untuk bertumbuh pun susah, ya, kalau tidak nempel pada pokok anggur yang benar. Jadi kalau penyucian secara intensif, hanya tinggal nunggu waktu berbuah. Ya, kalau belum berbuah, berarti belum menemukan pokok anggur yang benar. Yang kedua, yaitu kalau penyucian intensif, yaitu hasilnya
tubuh, jiwa, dan roh kita juga akan terpelihara oleh Sang Gembala Agung. Itu sama dengan kita ditunggangi oleh Yesus. Nah, saudara dikasih Tuhan, ya, ini seperti ditunggangi oleh Yesus, ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau tidak tertambat pada pokok anggur yang benar, akan bukan ditunggangi Yesus, tapi ditunggangi oleh Biliam, yaitu nabi-nabi palsu, dipakai tapi untuk pembangunan tubuh Babel. Ya. Dulu keledai ditunggangi Yesus untuk masuk Yerusalem. Buat kita artinya kita ditunggangi Yesus sampai masuk ke Yerusalem baru. Artinya kita dipakai. Tadi keledai ditunggangi kan dipakai. Kita dipakai, ya, karena dikasih Tuhan untuk masuk dalam kegerakan Roh Kudus ujian akhir. Ya, kita bangsa kafir memang banyak dosa, bahkan sejak kecil, bahkan sampai puncaknya dosa. Ya. Tetapi kalau kita menemukan pokok anggur yang benar, masih ada kesempatan bagi kita untuk disucikan sampai dipakai dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Haleluya Yesus. Ya. Sekarang kita lihat praktek ditunggangi oleh Yesus. Bagaimana praktek ditunggangi oleh Yesus? Matius 28 ayat 6 sampai 8. Matius 28 ayat 6 sampai 8. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Ini praktek pertama ditunggangi Yesus. Ya, tadi katakanlah kepada murid-muridnya. Artinya bersaksi tentang kabar baik atau keselamatan lewat Yesus yang sudah tersalib di atas kayu salib, dan juga kabar mempelai, yaitu memberitakan Yesus dalam kemuliaan sebagai mempelai yang akan datang. Tadi dikatakan dengan takut, ya, dengan gentar dan penuh tanggung jawab. Artinya kita harus bersaksi dengan takut, penuh tanggung jawab, dan bersukacita, tidak terpaksa. Disinilah, ya, saudara, tidak semua disuruh bersaksi. Tadi hanya wanita-wanita tadi. Artinya tidak semua dipilih untuk melayani pembangunan tubuh Kristus yang sempurna, melayani sesuai dengan jabatan pelayanan yang kita terima dari Tuhan. Jadi pelayanan ini juga kita lakukan dengan takut, tanggung jawab, dan sukacita yang besar. Jadi dipakai oleh Tuhan, ya, untuk menjadi kesaksian, tapi penuh tanggung jawab dan bersuka cita. Kalau keledai ditunggangi oleh Tuhan, ya, keledai ditunggangi oleh Tuhan, hasilnya kalau dipakai oleh Tuhan atau ditunggangi oleh Tuhan. Roma 10 ayat 15.
Roma 10 ayat yang ke-15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi hasil pertama, ya, kalau keledai ditunggangi Yesus, artinya mau untuk melayani dan penuh tanggung jawab, maka hasil pertama, perjalanan hidup kita menjadi indah, sampai masa depan kita juga indah. Setiap langkah kaki kita akan kita rasakan semakin indah. Kalau semakin merosot setelah melayani, berarti pelan kita perlu diperiksa. Ada kesalahan mungkin, atau pandangan kita masih salah. Ya, jadi kita harus periksa diri kita. Mulai dari keselamatan kita tadi dalam tabernakel, ya, dalam halaman, dan penggembalaan kita, ya, itu masuk tergembala dalam ruang suci. Hasil yang kedua, Mazmur 68 ayat 12. Ya, 68 ayat 12. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Ini hasil kedua, menjadi tentara besar. Artinya masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Salah satu tugas penting dari tentara itu adalah berjuang. Jadi dalam pembangunan tubuh Kristus kita juga harus berjuang, terutama berjuang supaya tidak menjadi tulang kering. Kalau dalam kitab Yeskiel, tubuh Kristus masih seperti tulang kering yang berserakan. Yeskiel 37, Yeskiel 37 ayat 2 dan 10. Yeskiel 37 ayat 2 dan 10. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menyejakan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Jadi malam ini, kalau kita masih seperti tulang kering, kita bisa menjadi tentara besar lewat pembukaan firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau tidak hati-hati, dari tentara besar justru bisa menjadi tulang kering sebaliknya. Ya. Bernubuat itu sama dengan hanya pembukaan firman yang bisa mengubahkan tulang kering menjadi tentara yang besar. Lalu aku bernubuat. Tadi ayat yang ke-10. Ini saudara yang kita perlu perhatikan di hari-hari ini. Apa pengertian dari tulang kering? Amsal 17 ayat 22. Pengertian dari tulang kering. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi semangat yang patah berarti gampang putus asa, tetapi juga gampang bangga. Tidak berkobar-kobar lagi dalam ibadah
pelayanan. Kering rohani atau mati rohani. Karena apa? Karena mempertahankan dosa-dosa sampai menuju kebinasaan untuk selama-lamanya. Jadi sekering apapun kehidupan kita, kalau kita mau menerima firman pengajaran yang benar dan mengakui kekeringan kita, kita akan jadi tentara besar yang dipakai oleh Tuhan. Kita harus mau mengarah ke sana menjadi tentara yang besar dan dipakai oleh Tuhan. Seperti tadi keledai ditunggangi Yesus masuk ke Yerusalem. Ditunggangi sebagai dipakai. Saudara dikasih Tuhan, Kidung Agung 6 ayat 10, Kidung Agung 6 ayat 10. Siapakah dia yang muncul laksana fajar merekah, indah bagaikan bulan purnama, bagaikan bulan purnama bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Bala tentara Tuhan itu menunjuk kepada mempelai wanita Tuhan. Jadi hasil yang ketiga, kita akan mengalami sinar kemuliaan Tuhan untuk membaharui kita atau mengadakan mujizat rohani dalam hidup kita. Sampai kita memiliki yaitu matahari, bulan dan bintang akhirnya menjadi mempelainya Tuhan. Di dalam Wahyu 12 ayat 1, dalam Wahyu 12 ayat yang 1, maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubukan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Inilah kehidupan yang paling indah, ini puncaknya nanti. Menjadi mempelai wanita Tuhan. Berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Terang dunia ada dalam kehidupan ini. Pengkhotbah 3 ayat 12. Pengkhotbah 3 ayat 12. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia akan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi kalau sinar kemuliaan menyinari kita, secara rohani kita diubahkan, tetap yang jasmani juga akan kita mengalami keubahan. Pelayan siap, sampai saat Tuhan datang kembali, nanti kita akan menjadi bala tentara yang besar di awan-awan yang permai. Kita dipakai oleh Tuhan sampai dikatakan yaitu menjadi bala tentara yang besar di awan-awan yang menjadi mempelainya Tuhan. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Wahyu 19 ayat 6 dan ayat yang ke-7. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, sebab desuk air bah, dan seperti deru guru yang hebat katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa
telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Inilah sasaran kita, di mana Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, hari ini, ya, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Ya, kalau keledai ditungi oleh Tuhan, ya, maka kita sungguh-sungguh bisa merasakan, ya, keindahan dalam hidup ini, ya, menjadi tentara yang besar, ya, menjadi bala tentara Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari semua ini bisa oleh karena Dia sudah mati di atas kayu salib untuk membeli, menebus kita, untuk mengangkat kita menjadi imam-imam dan raja-raja bagi Allah. Dan segala sesuatu itu mulailah dari pembukaan firman Tuhan, sehingga apa yang tersembunyi di dalam, yaitu dosa, di dalam hati, itu kanker hati, mulut atau kanker mulut, rahim, ya, atau kanker rahim, itu semua akan mengalami pemberesan, disucikan secara intensif lewat firman pengajaran yang benar, sehingga kita tinggal tunggu waktu, ya, ada buah atau tidak, tubuh jiwa roh terpelihara oleh Sang Gembala Agung. Banyak berdoa hari-hari ini menghadapi masa-masa yang sulit dan mencekam, tidak takut, ya. Firman Tuhan mengatakan, mengajar jangan takut, ya, itu perasaan, ya, jangan takut, ya, tapi takut diubah, ya. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Untuk itu hari ini kita berdoa, menghadapi segala sesuatu tidak perlu takut, karena semua itu ada di dalam tangan Tuhan. Kalau kita masuk dalam rencana Tuhan apapun, kita akan juga mengalami, yaitu pertolongan, perlindungan, pemeliharaan dari Tuhan secara langsung. Ya, ini mari kita banyak berdoa, ya, masing-masing di rumah masing-masing keluarga, ya, ajak untuk berdoa, ya, untuk waktunya ibadah dengan benar, ya, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita nanti akan mengalami, ya, satu kehidupan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk masuk Yerusalem yang baru. Tuhan memberkati kita. Saya undang sidang Jumat di mana saja saudara berada, rumah masing-masing, ya, kita undang bangkit berdiri dan siapkan, yaitu perjamuan roti dan anggur atau tubuh dan darah Tuhan, sehingga kita nanti bisa menyatu, ya, dengan kuasanya. Tuhan memberkati kita. Kita pujikan sejauh timur dari barat.
atas kembali. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Haleluya Yesus. Betapa besar Haleluya, kasih-Mu yang besar bagi kami, pengampunan-Mu. Haleluya, menyelamatkan kami. tak kau pandang hina hati Engkau yang termulia, Ku berterima Engkau yang kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau Engkau beri, sudah memulihkan kami pulihkanku. lewat pengampunan-Mu bagi kami Tuhan. Betapa besar Kasih yang besar. pengampunanmu, tak kau pandang hina hati yang hancur. Memandangkan hati yang hina ini Tuhan. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah tersalib dan Kau mempunyai tugas untuk menebus, mengangkat kita menjadi imam-imam. Itu yang Kau lakukan bagi kami bangsa kafir Tuhan. Namun seringkali kami belum bisa menyadari Tuhan
akan segala apa yang Kau sudah lakukan bagi kami Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan ini Tuhan. Oh, seringkali kami belum menghargai akan korban-Mu Tuhan. Haleluya, tolong. Haleluya, haleluya, haleluya. Tapi kami bersyukur Engkau memiliki kekuatan dan kuasa yang begitu besar, sampai firman pengajaran-Mu yang keras, yang tajam, lebih tajam daripada permata Tuhan, yang merupakan pribadi dari Engkau Tuhan, yang sanggup untuk menjangkau, menyucikan dalam hati, mulut dan rahim ini, sehingga kanker-kanker itu tidak lagi bercokol, tapi sudah dipatahkan, dioperasi dengan ketajaman firman. Untuk itu berilah kepada setiap kami Tuhan, untuk menghargai firman pengajaran yang benar, yang merupakan pribadi-Mu sendiri, dengan segala menunjukkan kekurangan kelemahan dosa kami, yang juga menebus. Tetapi juga Bapa di dalam surga, Engkau melihat sampai di dalam hati yang terdalam Tuhan. Oh, angkat segala kuasa-kuasa yang masih mau bercokol itu dengan firman-Mu yang tajam, dan juga firman-Mu selain menegur tapi juga menasihati, memberikan jalan keluar. Itulah Tuhan kemurahan bagi kami. Untuk itu Engkau tolong setiap pribadi yang ada pada sore malam hari ini, untuk kami boleh menerima segala keadaan kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Jangan ada kehidupan yang merosot dalam kehidupan rohani, yang kering rohani, bahkan mungkin mati rohani. Tapi Engkau tolong Tuhan, dengan kuasa urapan Roh-Mu yang mampu menolong untuk memulihkan semua itu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan terima tubuh dan darah-Mu lewat percobaan ini. Engkau juga akan sucikan kami, layakkan kami untuk menerima tubuh dan ampuni segala yang belum berkenan di hadapan-Mu, yang salah di hadapan-Mu. Ampuni, sehingga kami layak untuk makan minum tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang bubuhkan berkat di atas roti dan anggur, ya, bubuhkan kuasa di dalamnya, yang sebentar ini akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari sidang jemaat, sudah kita bangkit berdiri bersama-sama kembali untuk kita menyiapkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan. Kita pegang tubuh dan darah Tuhan di tangan kanan, tinggikan di atas kepala kita, dan dengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu,
perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita akan makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sekarang kita pegang cawan yang ada dari Yesus, tangan kanan juga tinggikan di atas kepala kita. Di dalamnya darah yang ada kuasa menyucikan, menolong kita, bahkan ada kuasa di dalamnya untuk menyembuhkan sakit penyakit dalam tubuh jasmani saudara. Jamah dan ibadi, darah Yesus akan bekerja, setiap sakit penyakit akan disembuhkan. Terima dengan iman. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Inilah yang akan kita minum untuk peringatan bagi kita. Haleluya, kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kemurahan daripada Tuhan. Kita pujikan satu pujian kembali. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kita saat ini hanya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya. 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 Ya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari Sekali lagi katakan kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Benar Tuhan, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oleh karena Engkau di saat-saat ini, kalau kami boleh merasakan pemeliharaan pelindungan-Mu, itu semata hanya oleh kemurahan-Mu saja Tuhan. Bahkan Engkau terus menolong untuk memberikan kepada kami kekuatan
menghadapi segala perkara yang ada yang sedang terjadi. Bahkan Engkau juga menuntun lewat firman-Mu ke arah yang benar Tuhan. Untuk itu tolong bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk lebih sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu di dalam setiap ibadah-ibadah yang ada. Karena itulah firman berkesinambungan terus untuk membawa kita sampai saatnya kita bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Kami menyadari banyak hal yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, tetapi Bapa, kami tetap memiliki Engkau yang tidak kami ragukan untuk menolong dalam setiap kehidupan, memberi kekuatan Tuhan. Oh Bapa dalam surga, penularan dari COVID ini terus masih berkesinambungan, tapi kami percaya saatnya Engkau sendiri akan menghentikan semua ini Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bagaimana kuasa-kuasa-Mu dinyatakan bagi kami, khususnya untuk orang-orang yang percaya mempercayakan hidup ke dalam tangan. Tapi juga Bapa, Engkau tolong waktu-waktu ini mereka yang belum terima kabar baik dan kabar mempelai, Engkau akan tolong supaya mereka sungguh-sungguh bisa merasakan. Dan kami percaya itulah menjadi kerinduan-Mu Tuhan, untuk jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Pakai kehidupan kami Tuhan untuk menyaksikan kabar baik dan kabar mempelai Tuhan. Tolong sehingga kami juga dipakai dan ditunggangi oleh Engkau untuk masuk Yerusalem yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk sidang-Mu yang sakit dalam tubuh jasmani, dalam sakit apapun, termasuk yang terpapar. Engkau yang sudah memberikan kemurahan kepada mereka dalam pemulihan, tapi yang masih belum ada pemulihan, Engkau tolong. Kami percaya Engkau sendiri yang akan menyelesaikan ini, sehingga mereka boleh sembuh secara total Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Engkau akan menolong dan Engkau memberikan kesempatan ini untuk merasakan uji daripada Engkau, sehingga semakin hari semakin boleh dekat kepadamu, maka pemulihan itu akan segera terjadi Tuhan. Rancangan-Mu rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang saat-saat ini mungkin di dalam pekerjaan, di dalam bisnisnya sedikit menurun, tapi Engkau tetap memelihara mereka, mencukupkan mereka Tuhan, sehingga benar-benar kita juga boleh merasakan bahwa perhatian-Mu atas kehidupan kami ini, pemeliharaan-Mu juga Tuhan. Terima kasih, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, untuk remaja youth juga, supaya mereka tetap setia dalam ibadah-ibadah yang ada, sehingga tidak kering rohaninya Tuhan. Oh terima kasih, pakai para orang tua untuk lebih sungguh-sungguh mendorong anaknya dalam ibadah, karena hal itulah yang akan membawa kehidupan anak-anak ini semakin berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk situasi di dalam negeri kita, terutama di kota kita, selain lingkungan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga penurunan daripada penularan ini akan segera terjadi. Pakai Tuhan anak-anak masyarakat yang ada untuk menyadari, jangan ada yang ceroboh Tuhan, tapi semua bisa mengikuti prokes yang ada, karena yang duduk dalam pemerintahan itu adalah wakil-Mu Tuhan.
biarlah mereka juga takut akan Kau, sehingga mereka boleh mendapat hikmat marifat daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih kami hanya dapat berserah ke dalam tangan-Mu, dan juga Engkau akan memberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah diberikan kepercayaan untuk melayani, biar melayani dengan setia dan penuh tanggung jawab dan berkobar-kobar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sekarang berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan syukur untuk pekerjaan-Mu. Kami percaya Engkau sudah memberkati mereka Tuhan, dan juga untuk diakonia Engkau juga yang akan menolong. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk yang sudah mengambilkan perpuluhan, karena mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Mereka mau taat, mau setia. Kami percaya Engkau akan memberikan yang lebih Tuhan, di dalam ya, dari perkara kecil menjadi perkara yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Serahkan semua ke dalam tangan-Mu, biar sidang jemaat-Mu tetap menangis untuk pembukaan firman-Mu, supaya terus dibukakan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu. Berkati pelayan-Mu pada kesempatan malam hari ini. Berikan damai sejahtera dan kasih karunia, dan berkat juga dilimpahkan atas kehidupan kami semua. Bawa kami dalam ibadah-ibadah yang akan datang dengan satu kerinduan dan kebutuhan kami Tuhan. Oh terima kasih, sehingga apa yang diajarkan kami akan bisa mempraktikkan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua sampai ibadah yang akan datang. Haleluya.